Jadi kalau pakai Al-Quran saja, diharamkan bangkai apa? Bangkai apa? Dalam datanglah yang menafsir. Jadi itulah fungsinya seorang rasul, fungsinya ada dalam pada Al-Quran. Di antaranya yang menafsir, apa? Menjabarkan, ada yang mentafsirkan, ada yang apa? Mentafsir. Juga ada musyrik, Rasul itu sebagai pembuat syariat. Dibolehkan Rasulullah membuat syariat di mana di Al-Quran apa? Belum ada. Ya kan belum ada Rasul boleh membuat syariat di mana Al-Quran belum ada. Itu juga seorang. Maka hadis ini fungsinya diadakan taksislah, mengkhususkan itu tadi. Ketika Allah mengatakan bangsa itu diharamkan bagi kamu, nah kata Rasulullah ada dua bangkai yang diapain? Yang diharamkan. Apa itu? Ada jaroh itu. Nah kita juga dalam bahasa kita itu harus hati-hati. Al-jaroh kita biasanya makna apa? Barang kain, barang kain. Jadi kita nanya ada barang kain pun ada dalam bahasa. Kenapa di Indonesia banyak banget? Banyak banget di Indonesia. Nah sedangkan jaraknya apa? Jangan itu kayak gimana? Itu yang paling penting. Jaraknya di Arab ini kayak gimana? Di Indonesia katakan balang, wah semuanya. Makanya orang kita ada barang kain, barang kain, barang yang begitu seperti ada di Arab. Mereka katakan barangnya barang kain. Orang Arab itu barang kain. Yang penting apa? Balang kain. Ini barang kain, ini barang. Itu baru kalau kumpulin itu barang. Itu barang makanya barangnya barang. Barang kain ada barang kain. Kayak kita barang kain. Di mana ada barang kain itu barang kain. Dulu masih banyak pandang. Maka kalau ditanya barang kain kayak gimana? Bagaimana kata barang yang buat itu kain lagi? Ada barang kain. Maka biarlah dikatakan barang kain. Kenapa barang kain? Karena yang jarotnya di Indonesia kayak apa, di Arab kayak apa, ya kayak begitu yang mirip di kita. Nah kayak itulah barangnya. Barangnya barang kain. Yang sama miripnya dengan yang mana? Yang ada di sana. Sama dengan dok. Rasulullah kenapa? Itu namanya hadis takriri. Walaupun Rasul nggak makan, terasa makan dog. Apa dog itu? Itu kan biasa ngatain apa? Dinyawak. Pertanyaannya, dinyawak di Indonesia dengan dinyawak di Arab sama nggak? Dan dinyawak kita banyak jenisnya. Ada dinyawak yang makan buah-buahan, ada dinyawak yang makan daging. Nah, yang disebut dog. Nah, itu pertanyaan itu. Waktu zaman Islam ketika jadi menerjemahkan dalam bahasa hadis ke kita gini ke kita itu harus hati-hati. Gak bisa main terjemahan main putar aja. Ah ini dob, wah ini belum tentu. Apakah itu yang disebut dob zaman Rasul dengan dob di kita? Apakah jarod ini yang disebut jarod di kita dengan jarod ketika di Arab? Nah itu berbeda. Maka akhirnya orang kita dakwahnya barangnya nggak semua balang kayu. Yang orang Arab taunya jarod aja selesai. Kenapa? Yang dia tahu apa? Jarod sudah. Tapi ketika tunjukkan, coba apa namanya? Kalau barang sembah itu apa namanya? Cancorang.
Cencorang namanya ya. Nama bahasanya kan dalang sembah namanya. Dalang sembah. Cencorang kita katakan. Nggak ngerti. Burung balang yang kecil-kecil buat penahan burung. Oh, balang juang macam orang tua tuh nggak tahu dah tuh. Macam-macam balang dah tuh. Balang balang sangit juga ada kan. Balang sangit ada. Makanya itu ini balang juga, jarod juga. Nah, orang kan ini bukan jarod, tahu apa kenapa yang dia nggak tahu itu apa namanya. Maka menerjemahkan hadis ke dalam bahasa kita harus hati-hati. Jarod ini yang macam apa gitu. Maka diterjemahkan balangnya balang kayu, karena itulah yang paling mirip dengan jarod yang ada di Arab. Balangnya balang kayu. Wal huds, ikan. Yang namanya ikan apa? Kayaknya kalau bahasan pemahaman kenapa? Ikan. Kalau makan daging kita tanya gitu kan. Oke, daging apa nih? Daging kebo misalnya. Iya, halal. Saya pernah tanya kalau kayaknya aja halal. Itu banyak alternatif aman makan apa? Ikan lahan. Makan ikan ini sama aman. Kenapa? Bangkainya aja. Tapi kalau makan daging, nanya-nanya, oh iya, itu dagingnya daging apa? Daging yang halal nih, daging kambing atau daging sapi. Ya, tapi entar dulu, betul dia, tapi caranya motongnya bagaimana? Kan sekarang wahil dari ghairillah itu kan haram juga. Kalau dia sembelih bukan karena mau haram. Cara penyembelihannya bagaimana? Tanya-tanya dulu. Maka alhamdulillah ya, ketika bangkai ikan itu menjadi halal, kita apa? Rasa aman makannya. Tapi ini hukumnya secara hukum asal. Tapi kalau ada yang menghukumkan hukum baru yang atau hukum arid yang datangnya baru, artinya iya bangkainya halal. Jika dia ada sesuatu yang memudaratkan, seperti sekarang katanya ikan sudah terkontaminasi dengan apa? Dengan bermacam-macam zat beracun misalnya. Iya, jadi hukumnya haram bukan karena haram hukum asal, itu atau hukum arid, hukum yang datang kemudian. Dia haramnya bukan karena ikannya, tapi karena ada zat lain. Itu namanya apa? Hukum al-aridi, hukum yang datang kemudian. Hukum asalnya halal. Ya, jadi hud, bangkai ikan. Maka para ulama banyak menafsirkan apa yang disebut bangkai. Kalau dalam hukum asal yang bangkai itu adalah sesuatu yang tidak disembelih, matinya tidak disembelih, itu kan apa? Hukumnya apa? Bangkai. Hukumnya bangkai. Nah, kalau dia mati, hukum apa? Ikan itu mati, maka dia menjadi bangkai karena nggak disembelih. Hukumnya halal. Nah, para ulama mengatakan kalau dia mati, matinya harus tabi'i. Tabi'i itu matinya harus mati secara alamiah. Ada matan gitu, secara alamiah. Maka matinya ngambang, itu ada yang mengatakan itu nggak boleh itu. Ada apa? Ada indikator dia kalau mati ngambang berarti apa? Apa dia keracunan segala macam tuh. Dia ada pendapat ulama mengatakan kalau dia mati ngambang itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia mungkin matinya bukan secara tidak alamiah. Secara alamiah misalnya ikan kekurangan air atau nggak ada air matinya secara alamiah. Dia mati karena nggak ada. Tapi kalau dia di dalam air tiba-tiba dia mati ngambang berarti ada sesuatu tuh. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu nggak boleh tuh, khawatir. Tapi bukan haramnya haram asli, tapi khawatir dia mati ada bukan secara alamiah, ada sesuatu yang menyebabkan dia mati. Jadi alami dia di air dia hidup, di air dia mati. Mungkin apa air beracun, apa gimana gitu kan. Maka ada yang berpendapat, nah lihat dulu. Tapi kalau dia matinya misalnya mati
apa namanya, bukan dilemparin sih, tidak berada pada posisi harus hidup di air terus diangkat di darat mati, wajar. Kenapa? Yang hidup di air di darat dia mati, berarti itu secara alamiah dia mati karena mati kekurangan air. Tapi kalau ketika dia di air tiba-tiba mati, nah pertanyaan tuh harusnya hidup. Nah ya kan, di situ ulama berpendapat mengatakan kalau dia mati ngambang maka itu nggak boleh katanya. Lah kalau mati ngambang nggak boleh, zaman saya mah dulu apa namanya itu ngobat. Ya udah ngambang aja tuh, wah kita nggokin tuh. Nah sekarang nggak ada hidup. Ya kan, ada obat itu kan, ya itu ada obatnya sebenarnya, kena obat ya. Sebenarnya sih dia bukannya mati itu, teman apa? Kalau bang Serang dulu bilang cuma celeng bang, mabok doang, matanya pedes pada keluar, nah pada ngambang ya, celeng ditangkap dah tuh, nah di darat baru udah mati. Nah, kayak begitu. Tapi secara hukum asal yang namanya bangkai ikan hukumnya apa? Hukumnya halal, itu secara hukum asalnya. Maka kalau beli ikan jangan nanya lagi, beli aja, ini mati gimana kek? Jelas matinya cabut ruhnya lah. Wa maddamani, dan apun dua jenis darah, at-tihalu wal kabid, apa? Limpa dan hati. Kenapa dia disebut darah? Memang dia ada kumpalan darah, dan itu bukan berarti ketika dia berpisah dari badan menjadi hal, bukan, tapi dia ada di dalam tubuh. Nah tubuh itu halal, maksudnya tubuh binatang itu halal, maka dalamnya pun hukumnya halal. Jadi secara umum halalnya, umum artinya dari tubuh jasad binatang yang secara hukum halal, kambing misalnya halal secara hukumnya, kemudian disembelih dengan cara yang syar'i yang halal, maka hatinya pun menjadi hukumnya halal. Bukan berarti hatinya doang halal, bukan. Kalau begitu nanti lain lagi urusannya. Kenapa? Karena itu yang namanya hati adalah kumpalan darah, termasuk at-tihal, kumpalan darah. Ini beda dengan apa yang sekarang yang sering itu, yang darah di, nah marus itu beda. Kalau dia apa? Emang darah diapakan? Dibekukan, dimasak. Nah itu nggak bisa. Itu najis. Karena itu yang namanya dua darah ini tihal dan kabid, memang dia sesuatu yang sudah terbentuk dari kumpulan darah pada jasad. Kalau yang namanya marus, dia mah dibentuk, dibikin, dikumpulin darah, itu tetap darah hukumnya. Darah yang bagaimana? Hurimat alaikumud damu wal maitatu wad damu, itu masuk kategori itu. Pengecualian hanya dua, at-tihal wal kabid. Selain itu nggak boleh. Nah, termasuk yang marus itu kenapa? Dia termasuk dam, maka hukumnya haram. Ya, hati-hati. Hanya dua itu aja. Kenapa? At-tihal dan kabid ini sesuatu yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bersumber dari darah, ada di tubuh kita. Tapi tidak hukum asalnya mana? Dia binatang yang halal, kemudian binatang yang halal itu disembelih secara syar'i, maka dia menjadi zat yang halal. Ketika di dalamnya ada hal, dalamnya ada limpa dan ada hati, maka itu hukumnya halal. Jadi bukan nanti kalau misalnya di binatang itu sudah hukumkan haram, jangan terlalu bilang nggak usah, itu pasti haram. Misalnya dia taruhlah, misalnya binatangnya halal, kambing, tapi disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Lighairilah misalnya disembelih bukan untuk apa? Ya kalau ghairillah kan untuk sajian atau apapun, maka itu hukumnya haram. Nah kalau kambing itu hukumnya haram, termasuk hatinya pun haram, semua utuh haram semua. Karena dia secara apa? Secara utuh semua hukum ada dalam hukumnya haram. Jadi itu. Hadis selanjutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyagris summa yanza'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifan." Akhrajal Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da'. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubab, apabila jatuh laler
fi syarabi ahadikum, dalam minuman salah seorang kamu, fal ya gamishu. Bayar misalnya kita. Supin, lepin, tenggelamin. Sumalian zak, kemudian apa? Angkat. Fa inna fi ahadi janahi, dan maka sungguhnya pada salah satu dua sayapnya ada apa? Ada penyakit. Wa fil akhari syifaan. Sebelahnya lagi apa? Ada obatnya. Innahu yatadi janahil azhid, maka sesungguhnya berlindung dan sayapnya ada apanya? Yang ada racun. Jadi kalau saya bilang ini ulama yang kita katakan ulama apa ya? Ulama muslim, non muslim pun, karena ini sabda seorang rasul. Jadi bagi mereka, oh aneh. Tanda pertanyaan besarnya, Nabi tahu dari mana kalau itu sayap yang sebelahnya ada penyakit, sebelahnya ada obat, tahu dari mana coba? Zaman dulu, zaman 15 abad yang lalu, Nabi udah ngomong kayak gitu. Orang tuh nggak tahu yang namanya racun, namanya apalagi laler. Boro-boro bikin laler, makan aja susah. Tapi Nabi udah ngasih petunjuk tentang laler. Maka ini menjadi penelitian yang sangat luar biasa para ilmuwan itu, para saintis, para ilmuwan muslimin ataupun non muslim meneliti ini. Di mana pada 15 abad yang lalu itu seorang Nabi udah ngomong laler itu begini. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita hanya itu saja berpegang. Itu suara dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsip yang pertama, kita tuh jangan jadi orang yang apa ya? Orang yang boros, orang yang sok-sokan gitu. Ya kan ini gelas nih. Kalau kita masukin ini gelas gitu kan. Lalu ceplok tuh. Kata Nabi, celupin dulu, angkat, buang. Gelas-gelasnya dibuang. Maksudnya kita buang gelas-gelasnya, cuci langsung ke tempat dia kan. Bukan buang air doang tuh, gelas-gelasnya cuci. Ya, Nabi bilang kalau ada di minuman kamu ada laler jatuh, dia kelompok-kelompok tupin semua, angkat, buang. Boleh diminum. Coba kita. Nabi itu bilang itu tetap aja. Kita. Ya, iya Nabi ya, entar dulu. Kan saya pernah mengatakan kepercayaan kita itu, iman itu kan dipercaya. Kepercayaan pada Allah, pada Rasul itu kalah dengan kepercayaan kita sama tukang cukur kan. Kan saya bilang kan, iman kita sama Allah, percaya sama iman sama tukang cukur, artinya percaya sama tukang cukur kita lebih. Ini kita noyor itu loh. Kalau dia salah set, nauzubillah, bang di dalam set lewat kupingnya aja nih, lihat kupingnya. Kalau dia lewat dikit, artinya apa? Saking kita percayanya sama tukang cukur, kita serahin kuping kita. Coba ya, ini dikerok. Nah. Kenapa? Kita percaya tukang cukur nggak akan menyakiti kita. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasul yang udah dijamin kita, masa iya? Ya kan? Kata Nabi, di sebelahnya ada apa? Racun, sebelahnya ada apa? Ada obatnya. Masa iya? Tuh kan? Yang murah, buang aja. Kok pahit. Apalagi kalau udah di rumah makan, di warteg. Mbak, ada rohnya, ganti. Kata-kata banyak. Orang Islam baca hadis, celupin, angkat. Mau, agak. Kata mbaknya, kan ngaji. Ayo coba, kan ngaji. Malam minggu ngaji hadis kata Nabi, kalau ada lagi celupin, buang. Kata yang sekarang gini aja mbak aja yang minum. Itu karena kepercayaan kita pada manusia itu lebih dibandingkan pada Allah. Kalau kita sama dokter percaya banget kan, dokter berobat kasih obat nih, ini obat kasih. Kita minum atau obat? Minum. Kita
tanya sama dok, ini obat beracun. Obat, coba dulu. Enggak kan? Kita minum aja. Kenapa? Saking percayanya kita sama dokter. Kita juga datang dokter kan nanya, dokter punya ijazah enggak? Enggak kan? Udah ijazahnya dokter? Enggak. Ranking berapa lagi kuliah? Enggak kan? Kagak, cuman ini dokter, iya kita percaya. Dikasih obat kita minum, kenapa? Kepercayaan kita kepada dokter, iya kita percaya, kita mau sama Nabi. Ntar dulu. Dazan.
yang pertama di hadisnya adalah bahwa jangan sampai kita itu mudah atau meremehkan makanan. Sesuatu yang bisa ada manfaatnya jangan mudah. Artinya itu masih bisa diminum, jangan dibuang. Kan kadang-kadang kita begitu, ya toh. Kira-kira antri semua diinjak mana yang kita lakukan? Ini makan pupuk nih, iya terus kita mau tapi injak. Karena kan kita injak aja udahlah kotorin semua buang. Dan ketika dia dipungut, bagian yang kotor bisa diapain? Bisa bisa dihilangkan, yang bagus kita makan. Kalau orang dulu itu kayak jambu jatuh prak gitu kan. Nah, yang apa? Yang kotornya kita belah, kita buang, bisa apa? Dimakan. Sekarang jatuh, udah habis terus-terusan. Maka jangan begitu gitu loh. Itu salah satu hikmahnya, jangan apa? Jangan sembarangan atau jangan meremehkan. Maka sekecil apapun dia mesti bermanfaat, jangan kita remehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan pada makhluk hidup itu memang ada senjata yang untuk berhidup. Ular itu kan ketika dia nyatok atau apa? Kan ular ya. Itu kan ketika dia terancam. Dia sebabnya cara yang Allah berikan untuk melindungi dirinya. Nah, riwayatnya lalat itu juga dia ketika dia jatuh ke dalam air, dia terasa sedang terancam. Maka yang pertama kali dia jatuhkan apa? Sayap yang ada racunnya. Jadi karena dia merasa terancam, maka ketika dia mau jatuh, maka disebut waqo, jatuh dia ke air, dia merasa terancam, maka dia mengeluarkan senjata untuk berlindung. Apa senjata berlindungnya? Ketika bagian sayap yang ada racunnya, racun itu masuk gulungan. Tapi Allah menciptakan makhluk yang punya semacam itu, ada hatinya. Maka lihat, racun yang ada pada ular itu antinya di mana? Ada di ular juga. Racun, ular itu punya racun, tapi anti racun ular ada di ular itu juga. Pernah lihat orang tua kita habis makan durian, minumnya di apa? Di kulit durian. Ya kan ya, di air itu. Karena memang ada antinya, durian itu mengandung gas yang kuat, tapi ada antinya. Maka habis minum pakai gituan, wah tahapnya panjang. Nah, maka sekarang kenapa makan durian bermasalah? Karena beli durian nggak pakai kulitnya lagi, beli durian diapain? Udah dikemas, masuk tinggal makan. Akhirnya nggak ada antinya dia. Itu kalau orang tuh makan durian dia. Nah, dia tuh apa namanya? Kulitnya tuh tuangin air, diuyuk. Nah, tahap betul. Wow, keluar tuh gasnya. Karena antinya di situ. Kedua, itu tuh namanya petek luar biasa. Tapi orang buat begitu kadang-kadang petek apanya? Kulitnya. Karena ada anti itu petek di mana? Di kulit. Dia Allah ciptakan itu pada sesuatu itu memang ada racun, ada anti racun. Cuman kadang-kadang manusia itu nggak tahu. Ada yang tahu juga mengabaikan. Meremehkan. Itu Allah ciptakan itu tidak ada sesuatu yang membahayakan pada manusia, tidak ada. Semua itu untuk manusia. Maka ketika ciptaan lalat itu ada racunnya, di situ juga ada apa? Ada sifatnya, ada obatnya. Kenapa dia harus punya racun? Karena dia harus melindungi dirinya kalau dia sedang dalam keadaan bahaya. Nah, ketika dia jatuh air, dia terasa dalam keadaan bahaya, merekam, maka yang paling keluar rasanya. Maka sayapnya itu yang jatuh yang ada racunnya. Dan sayap yang sebelahnya ada harus mengatakan supin semuanya, maka menjadi netral itu. Angkat, buang, minum airnya. Kalau kita terserah. Terserah. Tapi ini dengan dibuang kalian kita nah, mudah-mudahan apa yang telah Rasul sebutkan itulah suatu Allah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala wa an abil wakili al-laisi wa mu'alami suwab al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
وسم الأنوار وسر الأسرار وقفر الأقدار الأغيار مفتاح باب اليسر سيدنا مختار والأحرار وأسد أخير عاداني عبد وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله كل هذا نعوذ بالله من حال أهل النار وارزقنا علما نافعا فهما زكيا من قبلها قلبا منورا ولسانا ذاكرا خلقنا نسلا جميلا رزقا كثيرا واسعا حالا طيبا باركا فيه أولادا صالحا فكيها عريفا نديبا عالما توفيقا حسنا جميلا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا وعلم الحازم مرحوما وتفرقنا من بعد ورسولا وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستقمنا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب منا وثبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا